Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, keluarga Hexmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Tema pagi hari ini kami keluarga Hexmood tetap seperti biasanya, yaitu tentang dunia tanaman, yaitu yang kami tanam porang yang kami tumpang sari dengan durian ya teman-teman. Jadi ini kondisi tanaman porang kami dan ini kondisi tanaman durian kami teman-teman. Untuk khusus di pagi hari ini kami ingin berbagi cerita tentang kondisi lahan kami yang kami tanami porang dan durian ini, yang mana ada salah satu tanaman durian kami yang bermasalah, yang tentunya ini bisa menjadi ilmu bersama nanti ke depannya ya. Kalau untuk yang pohon-pohon yang lain, alhamdulillah kondisinya aman, bagus. Pertumbuhannya juga cukup bagus. Tunas-tunas baru juga terus bermunculan seperti ini teman-teman. Cuma ini ada yang berlubang, biasa telat penyemprotan kemarin mungkin karena binatang-binatangnya sudah datang lebih dulu, jadi daunnya ada yang berlubang. Untuk pertumbuhan yang lain, alhamdulillah semuanya aman untuk duriannya. Dan di tanggal 1 Desember kemarin, usia tanaman durian yang kami tanam di sini pas usia 1 tahun teman-teman ya. Jadi usianya sudah pas 1 tahun, genap 1 tahun. Sekarang berarti hitungannya sudah 1 tahun 1 bulan. Nah, di pagi hari ini cerita yang ingin kami bagikan ke teman-teman semua yaitu terkait dengan bagaimana cara mengatasi tanaman durian yang bermasalah. Nah, ini dari sekian pohon yang kami tanam teman-teman, dari ujung depan sana sampai belakang itu kami jumpai satu pohon ini yang bermasalah. Bermasalahnya apa? Nah, permasalahannya seperti ini. Jadi daunnya itu yang bagian ujung-ujung itu keriting-keriting ya, kecil-kecil kayak kerdil ya, dia kayak nggak bisa mekar sempurna. Terus kemudian daunnya agak kekuning-kuningan. Ini ditambah lagi sinar matahari pagi, jadi sangat tampak kelihatan kayak kuning. Ini masalahnya apa? Ini bukan masalah kurang nutrisi, bukan masalah yang lain-lain, tapi karena masalahnya dulu di areal sini teman-teman. Ini kan lahan yang di sini ini agak tinggi. Ini petak sini agak tinggi, yang sini agak rendah, sini agak tinggi lagi. Nah, yang bagian sini ini ibaratnya dulu itu tempat air ya, tempat pembuangan air. Jadi dulu di sini digali agak dalam. Jadi ketika ada air gitu lebih cenderungnya ngumpul di sini. Makanya waktu kami tanam dulu ini durian, kami bikin gundukannya kurang tinggi karena mikirnya karena lahan kami di sini kan sudah tinggi ya. Ini di daerah sini bisa dibilang ya paling tinggi ya sekitaran sini dibandingkan dengan lahan-lahan yang lain, karena yang sebelah sana jurang terjal, sana juga jurang. Jadi otomatis pertimbangan kami waktu menanam kemarin mikirnya kalau ada air ya pasti langsung blas hilang mengalir, pasti blas menghilang kayak gitu. Tapi ternyata salah prediksi ketika tanah yang di bawah itu memang masih tanah asli, tanah waras lah istilahnya kalau di tempat kami ya. Tanah liat lempungnya ini seperti ini. Nah, ini ya. Ini tanah di tempat kami itu seperti ini teman-teman. Lihat lempungnya. Nah, waktu kami tanam dulu tidak kami tinggikan banget. Jadi ketika ada air atau penyiraman air yang berlebihan ataupun musim hujan itu akhirnya bermasalahnya ya, ini sudah bermasalah agak lama ya. Ya waktu kemarau pun kemarin bermasalah. Nah, ini ditambah lagi musim penghujan, harusnya dia mulai sehat, segar, pertumbuhannya bagus, tapi masih tidak bisa segera pulih karena ditambah kondisinya yang dia tergenang air ya. Beda dengan situ kan agak tinggi, sana juga agak tinggi, parit-paritnya juga sudah kita tata. Tapi yang di sini ini tempat ngumpul air. Akhirnya apa? Perakaran itu jadi tidak bisa ini sehat, tidak bisa berkembang dengan sehat. Mulut-mulut akarnya juga kurang seger. Perkembangan akarnya 1 tahun itu kok ya pancet segini saja, nggak berkembang lah ya akarnya. Oleh karenanya ini solusinya akan kami bersihkan tanahnya seperti ini, kita canggol, kemudian nanti kita akan angkat, kita tinggikan kurang lebih minimal levelnya imbang dengan yang tanaman yang di sana teman-teman.
ya, imbang yang di sana. Jadi syukur lebih tinggi lagi karena di sini memang tempat berkumpulnya air ya, teman-teman. Jadi kalau nggak kita maksimalkan menatanya, nanti malah 2 kali kerja. Besok kalau pas ada air banyak lagi, nanti bermasalah lagi. Nanti akan kami tinggikan sampai pada level minimal sama, atau akan kita bikin lebih tinggi lagi, teman-teman. Nah, jadi teknisnya seperti ini, teman-teman. Kita gali ya, ini teknisnya seperti orang dongkel bibit. Jadi kalau di tempat-tempat pembibitan itu, kalau mau jual bibit itu kan biasanya didongkel. Nah, sama prosesnya sama. Jadi kita cangkul keliling, jangan sampai tanahnya pecah ya, karena kalau pecah itu biasanya nanti perakaran jadi banyak yang putus, kemudian pohonnya jadi stres. Nah, ini kita usahakan tanahnya tetap aman. Terus kemudian nanti kita bentuk bulat yang rapi, terus kita ikat sama karung supaya nanti waktu kita angkat gitu dia tidak pecah. Nanti setelah kita angkat, kita tinggikan sampai ketinggian kurang lebih 1 meteran dari permukaan yang sekarang ini. Baru nanti kita timbun lagi dengan tanah kiri kanan, sekaligus kita menggemburkan tanahnya. Nah, itu bisa dilihat tanah bagian bawah, tanah waras, tanah asli, tanah lempung liat, tanah keplak ya, teman-teman. Itu yang membuat perakaran tidak bisa berkembang, satu. Kemudian yang kedua, membuat mulut akar jadi rusak ketika banyak air yang tersimpan di dalam sana. Jadi istilahnya kita kasih pupuk banyak-banyak pun, kita kasih nutrisi banyak-banyak pun, ibaratnya percuma. Kalau orang itu sariawan, mulutnya itu sariawan, jadi di depannya itu dikasih makanan enak-enak, ada sate kambing, sate ayam, ada gulai, rawon dan lain sebagainya, tetap dia tidak akan bisa maksimal menyerapnya. Jadi kuncinya kita benahi dulu tempat hidupnya dia, kita obati dulu sakitnya, mulut akarnya kita sehatkan, baru nanti kita maksimalkan lagi pemberian nutrisinya. Oke ya, teman-teman. Nah, teknisnya seperti ini. Kita ikat, jangan sampai istilahnya pecah ininya, bulatan tanahnya itu. Nanti setelah itu akan kita tinggikan dan kita timbun. Ini berhubung saya cuma berdua sama masnya ini, Mas Bahar di sini. Nanti videonya kita sambung lagi setelah posisi terangkat ya, teman-teman, karena saya akan membantu untuk mengangkatnya. Oke, sip. Udah. Ini ya, teman-teman. Lupa saya ternyata bawa pasukan tadi. Ini anak saya suruh ngerekam. Ini caranya seperti ini. Ini kita ikat dulu, kita amankan supaya tanahnya tidak sampai pecah. Nah, ini teknisnya seperti kalau kita mendongkel tanaman durian yang mau dijual dalam bentuk bibit. Ini kita tali rafia, kita tali yang aman sehingga tanahnya nanti waktu kita angkat nggak pecah. Durian yang kondisinya habis diangkat seperti ini kan karena banyak akarnya tadi yang terputus ya, teman-teman. Akar-akar serabut maupun akar tunggang yang bagian bawah yang mulai terbentuk tadi juga kita potong. Karena ini stres ya, istilahnya ini semi stres, meskipun mudah-mudahan yang nggak stres berat ya. Nah, itu nanti kita akan lakukan penyiraman dulu rutin, karena yang semula akarnya itu sudah menjalar agak jauh. Karena tadi terpotong-potong, ya radiusnya cuma sekitar jadi tinggal nggak ada 1 meter. Nah, itu kalau kondisinya saat ini masih musim hujan aman, tapi ketika nanti ada mogok hujan harus kita siram dulu. Kita ngalai nyiram 3 hari sekali. Kalau cuacanya ekstrim ya bisa kita siram 2 hari sekali sampai nanti musim kemarau tiba, teman-teman. Nanti gundukan
kita tata agak melengkung tengahnya, enggak apa-apa, layaknya kalau musim penghujan kemarau, maaf, karena tujuannya supaya air lebih banyak tersimpan di posisi gundukan yang tinggi dan perakaran nanti lebih tercukupi kebutuhan airnya. Oke, ini levelnya sekarang sudah imbang-imbang dengan kondisi durian yang normal, teman-teman. Jadi karena dia naik sekitar 1 meter lebih ini tadi ya, ini akhirnya tingginya sekarang imbang dengan yang pertumbuhannya normal. Tadinya dia kan masih pendek. Nah, salah satu tanda ya teman-teman, ciri-ciri kalau tanaman durian kita bermasalah ya seperti itu. Kalau perakarannya bermasalah pasti daunnya keriting. Seandainya dia tunas baru gitu, tunasnya kecil-kecil. Nah, seperti ini. Ini tunas kok sakmene iki, tunas opo. Nah, ya. Ini setelah kita angkat seperti ini, insya Allah nanti perakarannya dia mudah-mudahan nanti 2-3 bulan ke depan sudah menunjukkan adanya perubahan, dan rutin kita lakukan penyiraman. Untuk pupuk-pupuk normal-normal saja ya teman-teman, nggak usah dipacu dengan pupuk yang ekstrim, ya cukup pupuk-pupuk biasa seperti SOP yang kita berikan ke tanaman durian kami yang lain ya. Nanti kalau sudah perakarannya bagus, insya Allah aman. Dan jangan lupa nanti, karena ini musim hujan, tanah yang kita angkat-angkat dari bawah ini juga tanah yang sering kena hujan, tanah lembek, itu pasti kecenderungannya kondisi pH-nya agak rendah. Nanti kita tabur dolomit juga supaya membantu menormalkan kondisi pH-nya, sehingga perakaran yang kondisinya habis pada putus itu ketika hidup di kondisi tanah yang pH-nya normal, dia akan cepat untuk menumbuhkan dan merangsang akar. Dan untuk merangsang pertumbuhan akar juga nanti kita aplikasi asam amino ya teman-teman, rutin kita aplikasikan ke pohon durian yang bermasalah juga seperti ini, masih kondisi stres. Sama kita pupuk POC buatan kami sendiri yang untuk pertumbuhan vegetatif teman-teman. Untuk pembuatan POC nya ada di video kami yang ini, nanti bisa dilihat kalau teman-teman ingin melihatnya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, menambah ilmu kita bersama, serta bisa menjadikan ke depan tanaman durian teman-teman yang mengalami permasalahan seperti yang kami alami di sini bisa teratasi segera dan bisa tumbuh dengan subur dan bisa segera berbuah dan hasilnya bisa maksimal. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.